Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Pada akhir pekan Paskah, kita juga membaca bacaan Injil, yaitu ending atau akhir dari Injil Yohanes. Dan kita bisa melihat di sana seolah-olah semua serba akhir gitu ya. Kita mau mengakhiri masa Paskah. Namun dalam bacaan Injil hari ini, dalam masa akhir pekan Paskah ini, sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan, selain bacaan Injil ini mau mengatakan bahwa siapa yang menuliskan Injil di situ, menuliskan tulisan Injil, buku Injil ini, yaitu Yohanes, yang mau menjelaskan bahwa dialah yang menuliskan Injil ini, gitu kan? Mau mengatakan bahwa Injil ini walaupun tidak ditulis pada awal itu, ditulis oleh Yohanes, enggak, namun mau memberitahu pada kita bahwa penulis Injil adalah Yohanes, gitu ya. Pertama itu catatannya. Yang kedua, yang mau diungkapkan adalah para rasul semuanya mati menjadi martir. Namun Yohanes tidak. Dan itu sebetulnya kan jadi kehendak Allah. Kenapa Yohanes tidak mati sebagai martir? Ya karena dia mempunyai tugas lain. Tidak hanya menjadi rasul, tidak hanya dia menjadi murid Tuhan yang berkasih, namun dia mempunyai tugas. Yang kedua adalah penulis Injil, yang ketiga adalah dia harus mendampingi ibunda dari Tuhan Yesus. Jadi ibunda Tuhan Yesus kan sudah diserahkan semenjak pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Nah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mengatakan itulah ibumu dan itulah anakmu. Gitu. Jadi Tuhan Yesus masrah ke ibundanya. Karena masrah ke ibundanya, maka Yohanes mempunyai tugas lain. Maka kita bisa melihat ibu bapak saudara kasih. Walaupun Yohanes itu mendapatkan panggilan menjadi rasul, namun ternyata tugasnya tetap menumpuk. Masih ada tugas-tugas sambilan yang lain yang itu sama pentingnya. Dan kebetulan semuanya itu sukses dilakukan oleh Yohanes. Berarti kita bisa melihat ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan. Bagi kita ini menjadi inspirasi. Kalau kita mendapatkan tugas, memang orang lain itu seolah-olah kok orang lain nganggur gitu. Kita tidak boleh mengeluh kalau banyak tugas yang kita terima pada saat itu. Dan kita harus melakukannya. Karena tidak ada alasan untuk menolak suatu tugas. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya dengan tidak baik pula. Jadi semua harus maksimal, optimal yang harus kita lakukan. Ini adalah panggilan kita sebetulnya. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, sudah diberi tanggung jawab tertentu. Kita tidak boleh mengeluh kalau ada tanggung jawab yang lain yang harus kita emban.
Karena justru ini juga memperlihatkan kualitas kita. Semakin kita mampu mengerjakan itu semua, semakin kita bisa melihatkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bukan mentang-mentang hangabei, bukan. Karena kadang-kala ada orang yang istilahnya itu tidak mau untuk share pekerjaan juga. Lalu alasannya, oh dia masih muda, belum mampu, maka ya sudah, tak tangani sendiri. Nah dengan seperti itu kan mental hangabei, yaitu semua dikerjakan sendiri tanpa memperlihatkan orang lain. Enggak. Kalau yang itu dengan yang tadi itu panggilan Tuhan untuk menanggung semua pekerjaan ini berbeda, semangatnya berbeda. Kalau yang satu semangatnya karena ego, sedangkan yang satu karena ya sudah, karena memang ini menjadi tugas harus dikerjakan. Memang tampaknya itu sama, yang hangabei dengan yang ego, yang hangabei dengan yang mau bertanggung jawab untuk hal-hal yang lain. Tampaknya sama, namun berbeda dalam penghayatan, berbeda dari hatinya yang paling dalam. Maka kalau kita bisa melihat, yang bisa tahu ini hangabei atau ini karena tugasnya banyak, karena ditanggung jawabnya, itu orang bersangkutan yang tahu. Dia dengan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka sekarang kalau kita harus melakukan, misalnya kita sudah punya tanggung jawab tertentu, kita masih diberi tanggung jawab yang lain. Sikap kita bagaimana? Kita kadang-kala akan menolak karena abot, karena berat. Namun di balik berat itu, kita semakin mampu dan semakin kuat untuk bisa melakukan yang lain. Karena ini cara Tuhan. Cara Tuhan sungguh untuk menguatkan kita, untuk memberikan kemampuan kepada kita, harus diberi tanggung jawab itu. Dan diberi tanggung jawab itu justru menguatkan kita. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang pernah saya alami juga, bahwa memang kalau sudah diberi tanggung jawab satu, akan banyak tanggung jawab yang lain. Maka saya sekarang merasa senang bertugas di Semarang Indah ini karena menjadi pastor pembantu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya hanya membantu saja, tidak diberi tanggung jawab yang lain, sehingga merasa senang, enak, ringan. Mudah-mudahan ini selalu terjadi dalam kehidupan saya, karena pernah melakukan yang lebih berat dari itu. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan, baru kita bisa merasakan, oh ternyata tanggung jawab yang kecil ini, misalnya tanggung jawab yang sekarang saya alami, kecil ini, itu bukan untuk merasakan bahwa oh saya tidak berguna, tidak. Namun saya merasakan bahwa ini saya baru bisa menikmati tugas menjadi seorang romo yang benar-benar bisa melayani umat. Karena tidak ada tugas sampingan yang lain lagi yang memberati saya. Dengan seperti itu, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita pendek kata hanya bisa bersyukur walaupun tugasnya berat, banyak, maupun tugasnya yang sedikit. Kita tetap harus bisa mengatakan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap mempercayai aku untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan.